Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, sambil menunggu beberapa mahasiswa yang belum absen ya. Tadi ada sekitar 4 mungkin ya, 4 mahasiswa yang belum absen. Jadi ini pertemuan kelima ya teman-teman, pertemuan kelima. Kemudian eh, pertemuan kelima ini kita akan koordinasi. Ya ke pertemuan 5 minggu besok adalah UTS teori, kemudian minggu kedepannya adalah UTS praktikum. Ya, UTS praktikum. Nah, saya pengennya gini, di praktikum kelima, ya, kelima ini itu Anda mengerjakan dokumenter, video dokumenter, ya, singkat mengenai proyek yang Anda kerjakan ini. Dari awal misalnya tentang smart bin, apa itu bla bla bla, caranya bagaimana, kemudian packagingnya bagaimana, bla bla bla, ya. Dokumen dari yang Anda buat itu disajikan dalam sebuah video, ya, yang menarik tentunya, dikumpulkan ketika pertemuan keenam. Dikumpulkan bukan ketika UTS besok, tapi silahkan dikumpulkan ketika kita melaksanakan eh, praktikum ke-6, ya, ketemu di minggu ke-6, silahkan dikumpulkan di situ. Nanti cek di Edmodo sudah saya setting waktunya, kapan pengumpulannya, ya. Jadi saya ulangi lagi, nanti UTS-nya adalah bisa dikerjakan, maksud saya bisa dikerjakan dari sekarang. Jadi masih ada 2 minggu, kemudian tambah satu lagi, berarti ada sekitar 3 mingguan untuk membuat itu, ya. Oke. Artinya laporan pertemuan 5 itu saya jadi combine-kan dengan UTS kalian dengan membuat video dokumenter. Awalnya saya pengen mencoba untuk simulasi, namun nanti ada beberapa mahasiswa itu akan terkendala dengan sistem simulasi, sehingga saya dekati dengan apa namanya, membuat dokumenter. Pertama itu ya teman-teman, tentang UTS. Kemudian saya akan mereview semua yang sudah mengumpulkan, ya. Mengumpulkan. Saya mulai dari Mufida Kurnia Yovika Putri. Ada di sini? Hadir, Pak. Oke. Diceritakan dan tentang project automatic lamp using clamp switch. Diceritakan ini. Project saya ini kan ini Pak, saklar tepuk itu singkatnya. Jadi dia bisa mengaktifkan dan menonaktifkan lampu dengan menggunakan tepukan seperti itu, Pak. Oke, dengan sensor suara ya? Iya, sensor suara. Oke. Anda sudah buat di Proteus, ada yang sudah disimulasikan? Kemarin itu kendalanya itu karena mic elektrik yang di Proteus itu kemarin kan kendalanya di situ, Pak. Kemarin saya download di library itu ternyata pas disimulasikan itu ada apa ya? Kayak harus memasukkan ini loh, Pak. Contoh apa namanya? Sampel suaranya, sampel suara tepukan seperti itu. Nah, itu kemarin saya coba, tapi sebenarnya lampunya udah nyala, tapi mungkin masih belum ini loh, Pak. Sensornya masih belum kayak sensitif gitu mungkin. Nanti saya coba lagi, tapi udah bisa. Terus yang Arduino juga sudah bisa. Gitu, Pak. Tapi kemarin siap. Ya. Oke, kalau dari desainnya ini, desainnya ini kira-kira
nanti realitasnya bagaimana kalau ini misalnya. Berarti kan di sini tidak pakai yang PCB ya? Artinya tidak ada yang Arduino gitu, atau gimana? Dijelaskan, coba. Kan saya pakainya yang itu kan ada 3 rangkaian Pak, ada yang pin 1. Milih yang mana? Yang pertama yang pakai NE55. Oke, NE55. Ya. Jadi PCB cukup dimasukkan di situ ya? Iya, nanti disambungkan sama LED-nya di lampu itu. Ini kita bicara entah bagaimana ke depannya ya, tapi saya tanya dulu, kalau direalisasikan bisa ya? Insya Allah bisa Pak, karena itu implementasi lampu tepuk kayak gini sudah banyak Pak di. Kalau Anda realisasikan itu habis berapa? Range-nya mungkin di bawah 50 seperti ini. Di bawah 50. Lampunya tentu tidak harus membuat sendiri kan? Iya. Dengan yang sudah ada. Oke. Terima kasih ya. Sudah. Iya Pak, sama-sama. Siap. Nanti teman-teman semua kita akan diskusikan di akhir setelah saya bahas satu persatu ini ya. Jadi memang kemarin ya saya minta teman-teman semua untuk membuat atau mencari beberapa referensi itu biar ngerti ya. Ada beberapa teknik ya, analog saja sudah ada yang menggunakan microcontroller Arduino atau yang lebih analog gitu lah, seperti itu. Kemudian memang ini Mbak siapa tadi, Mbak Mufida ya. Mbak Mufida itu membuat ini, itu kan ada beberapa yang pakai Arduino ya, ya. Jadi teman-teman nanti memang yang sudah saya singgung ya, kalau misalnya membuat Arduino kemudian ada rangkaiannya ya, PCB Arduino jangan dibuat lagi, tinggal membuat rangkaian yang lainnya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin Mbak Mufida masukannya ya nanti ada ukuran, ada dimensi. Mungkin kalau yang utamanya ya di sini ada keterangan saja sih. PCB-nya itu dimensinya berapa, lampunya berapa, seperti itu. Baik Pak, terima kasih masukannya. Ya, kemudian yang kedua, ini ada proposal alarm anti maling menggunakan sensor PIR berbasis Arduino. Jadi nanti ya, kalau membuat laporan atau ya progres teman-teman nanti sertakan judul ya, di depan. Ada beberapa yang nanti di depan tidak ada judulnya sehingga ya ini tentang apa ya gitu. Ya, Muhammad Aulia Al-Farisi ada? Oke. Ada menggunakan sensor PIR ya? Pernah menggunakan? Pengalaman atau belum ya? Oke. Ya, siap. Jadi sensor PIR itu punya sudut pembacaan tertentu yang efektif ya. Nanti Anda harus tahu misalnya menggunakan atau memilih sesuatu itu ya. Oke, ceritanya bagaimana? Oke, kalau oh ini kalau di gambaran project umum ada PIR, kemudian Arduino Uno, kemudian ada LED, ada buzzer gitu ya. Oke, jadi ada pergerakan, buzzernya aktif gitu kan. Oke. Itu untuk ini ada apa? Ada penyusup gitu ya. Keteranganmu gitu kan. Oh ya, oke. Ya, teman-teman. Oke, ini yang sederhananya ya. Jadi
Kalau aplikasi yang lebih rumitnya ya nanti ada dikaitkan dengan kamera misalnya. Ya, kamera kemudian eh, kamera itu akan aktif ketika mendeteksi gerakan saja. Itu bisa seperti itu ya. Jadi lebih efektif. Kalau biasanya kamera menyimpan terus, merekam terus, nah, gitu. Tapi dengan peer nanti ketika ada gerakan saja bisa. Nah ini contoh yang sudah dibuat tadi PCB boardnya. Ya ini tentunya ada connecting dengan Arduino dan LED lasernya tadi ya. Nah, artinya Arduino bukan di sini, ya kan? Ini hanya ada connectingnya saja. Oke, siap. Ya, yang saya maksud seperti ini. Freezingnya, oke. Oh, Anda buat seperti ini packagingnya. Ini juga belum diberikan dimensi ya. Nanti ketika membuat videonya dilengkapi semua ya teman-teman. Ada misalnya Anda juga sudah melakukan simulasi, maka misalnya ada yang memungkinkan untuk melakukan simulasi di Proteus, maka ditunjukkan dalam sebuah video itu. Kalau packagingnya juga nanti ditunjukkan misalnya dimensinya berapa, itu Anda tunjukkan, tambahkan saja di situ. Dimensi itu ukuran ya. 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 Kalau saya bisa membayangkan karena ini Arduino ya ukurannya segitu, ditambah boardnya berapa, bla bla kira-kira segini. Tapi kalau orang lain yang membaca nanti kan, oh ini ukurannya berapa ya kayak gitu, biar lebih jelas. Lebar tingginya berapa, gitu aja, simple ya. Karena ya teman-teman semua ini kan baru semester, Anda semester 3 ya. Jadi besok kalau di tugas akhir misalnya merancang bangun, rancang bangun. Nah, rancang bangun itu berkaitan dengan ada dimensinya juga. Misalnya alat itu dimensi harus disertakan. Karena yang diwariskan ke adik angkatan, diwariskan ke pembaca-pembaca semua itu ya tulisan bukan alatnya. Itu ya. Oke, terima kasih. Yang ketiga, nah ini nggak ada judulnya ya. Nanti kalau pertemuan selanjutnya dikasih judul. Zubainindra Bagus Febri Meliawan. Ada? Hadir, Pak. Oke. Ini apa? Mengerjakan apa ini? Ya, Pak. Saya kan kemarin niatnya mau buat yang kayak IoT gitu kan, Pak. Saya cari-cari di YouTube. Malah nemu ini yang LED yang voice reactor gitu, Pak. Terus tertarik, Pak, saya, Pak. Gimana? Ceritakan. Jadi kan ya buat dekorasi aja, Pak, kalau itu, Pak. Kalau pas ada suara terus LED-nya bisa ngerespon gitu, Pak. Terus saya cari-cari referensinya, ya terus jadi kayak gini, Pak. Oh ini, oke, saya paham nih. Ini ada Arduino, kemudian ada sensor suara, kemudian ada LED strip gitu ya? Iya, Pak. Oke, kemudian Anda packagingnya seperti ini. Ini ceritakan packagingnya kayak apa ini? Iya, Pak. Itu ya kan LED-nya yang ke atas itu kan, Pak. Oh, itu maksudnya LED ya? Ini aja, Pak, nggak jomplang gitu loh, Pak. Kemudian nanti LED-nya itu berbarengan atau klip berbeda, ada variasinya? Kalau niatnya sih berbeda, Pak. Itu kan saya pasang 3 sensor modulnya kan, Pak. Kan kanan kiri ya. Nah itu biar nge-trigger satu-satu LED-nya, Pak. Oke. Oh ya. Di sini ada
Anda gunakan 3 sensor berarti kan? Iya, Pak. Oke. 3 sensor ini. Oke, saya tadi buka iki apa nih baca belum ya? Oke, terima kasih. Saya paham. Jadi memang gini Mas, tadi kalau kamu malah milih ke IoT gitu ya. Iya. Nah, itu ono kuliah dhewe sesuk. Nah, gitu. Jadi di semester berapa ya? Semester 5 mungkin ya. Kalau IoT saya belum paham programnya sih, Pak. Iya. Betul. Jadi nanti ada kuliah tersendiri teman-teman di IoT sama Bu Unan atau siapa ya? Pak Hidayat juga. Jadi memang kalau kita sekarang menggunakan paling tidak ya analog, kemudian ada Arduino, ya kan, ATmega itu ya, papannya pakai Arduino itu. Sebenarnya kalau IoT ya tinggal aja, pakai Arduino yang sudah ada WiFi-nya, ya, pakai modem MCU 8266. Nah, itu lebih kecil, bisa untuk WiFi, connecting ke HP, connecting ke misalnya Firebase dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, Anda udah tepat lah, jangan ke IoT dulu karena itu ranahnya nanti di masih yang lain gitu ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini habis berapa kira-kira? Berapa ya, Pak? 200-an mungkin, Pak. Oh, nyampe ora yo. Enggak nyampe kan? Arduino kemarin tuh beli 90.000, Pak, kalau nggak salah. Oh, 90. Oh, tambah sensor ini ya. Sebenarnya buat apa itu LED-nya satu aja bisa sih, Pak. Mangkas harga. Oke, terima kasih. Siap. Oke. Ini tadi udah tak tanya belum ya? Ini habis berapa sih ini? Sensor bir tadi. Sensor bir habis berapa ini? Siapa tadi? Ya. Oke. Kayaknya di bawah 200 bisa ini ya. Siap. Oh, apalagi udah ada itu kan. Ya. Oke. Nanti akan saya jelaskan ya di akhir ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah ini kemarin ada Mbak Nabila Destrianti. Project Police like using NE555 unit 4. Oke. Mbak Nabila, kenapa tertarik membuat ini, Mbak Nabila? Iya, Pak. Ceritakan dong. Bapak, maaf, saya sebelumnya baru join. Ada ya, kira 70. Oke. Itu aku bikin project itu karena kemarin tuh tertarik buat desain. Itu, Pak, desain di PCB-nya. Oh, oke. Terus itu kan aku pakai IC timer 555. Gabungin dua IC timer 555, terus simulasiin nyala kedip dari lampu strobo. Kalau diaplikasiin di dunia nyatanya, itu bakalan kedip selama 3 detik bolak-balik gitu, Pak. Oke. Kemudian ini diprotes sudah dijalankan belum? Sudah Pak. Mencoba. Sudah. Ya, di scroll ke bawah. Oke. Nanti project kelima dan UTS-nya dikumpulkan ya. Di Edmodo sudah saya tuliskan input UTS ya, input UTS membuat video dokumenter ya. Artinya pertemuan 5 sama UTS itu isinya membuat rangkuman yang Anda kerjakan dari sebuah kayak presentasi ya. Nabila pengen menunjukkan tentang ini langkah-langkahnya bagaimana itu ya. Saya kira teman-teman kan sudah punya pengalaman buat video ya. Siap, Pak. Oke ya, ini rangkaiannya.
Nanti tambahkan dimensinya ya Mbak ya. Dimensinya, kemudian ini kan Iya, sip. proposalnya tentang desainnya ya, desainnya. Iya, Oke, sip. oke, strobo. Ya, terima kasih. Ini habis berapa kira-kira? Itu pas kemarin mungkin habis biaya buat bikin dari PCB-nya sekitaran, tergantung sih Pak. Kan kalau misalkan bekas yang dari semester 1 kemarin masih ada beberapa komponen yang kayak kapasitor gitu-gitu. Tapi kalau dihitung mungkin mahal di papan PCB-nya sih Pak. Oke. Ya. Iya. Oh ya, Mungkin teman-teman sekitar 100.000. Kurang dari pernah 100. punya pengalaman bikin PCB sendiri belum? Oke. Pernah punya pengalaman bikin PCB belum? Sendiri gitu? Pernah Pak. Pernah Pak. Oh pernah ya. Di sablon Pak. Oh di sablon ya. Oke, ada yang pakai setrika juga nih. Jadi ya sekarang paling enak ya kalau mau kita desain di softwarenya kemudian datang langsung ke percetakan gitu ya. Itu ya lebih mudah seperti itu. Kalau mau tantangan ya harus beli pelarutnya juga kayak gitu. Oke, kemudian terima kasih ya Mbak Nabila tadi ya. Ya. Nah ini ya. Selanjutnya ada praktikum automatic plant irrigation watering system dari Khairadia. Oke, Mbak Khairadia. Halo. Sudah gabung? Tadi kayaknya sudah gabung ya. Oke, mohon maaf. Sudah gabung ya. Saya sudah. Mbak Khairadia. Iya, Pak. Siap. Oke, saya kemarin kayak melihat videomu ya di apa namanya ada tugas di motor-motor listrik juga ya kayak buat video ya. Oh iya, yang kemarin itu. Oke. Gini ya, artinya teman-teman sudah punya pengalaman di buat video. Ceritakan tentang watering system ini. Kok desainnya seperti ini? Judulnya tadi watering system. Bagaimana? Oh iya, jadi di sana itu kemarin itu kan harusnya itu ada ininya satu lagi Pak, water pumpnya, mini water pumpnya gitu. Tapi kan saya udah ketemu di CapCut buat mini water pumpnya, tapi tuh nggak jadi jelek waktu nyambungin pakai kabelnya gitu loh Pak. Jadi nggak dibikin aja gitu. Oh gitu. Biarin cuma sensor itu aja. Ya jadi ada satu lagi, ada 2 kabel lagi harusnya di luar itu ke pompa airnya gitu. Oh tapi secara desain yang di atas itu ada motor juga tuh ini ada. Ada, gitu kan? Jadi motornya itu yang diganti sama water pump. Ya. Oke, nah berarti seharusnya di sini ada bagian connecting to motor kan? Iya. Atau enggak? Iya kan? Iya harusnya. Oke. Kemarin tuh niatnya mau dibikin satu jalur sama yang sensor itu, jadi ada 5 kabel yang keluar gitu. Waktu udah dicoba malah jadi kelihatan aneh gitu, saya hapus lagi. Oh, ya mungkin ya tambahkan connecting di depan saja, misalnya connecting plug ya misalnya ke motor atau apa gitu. Disesuaikan dengan judulnya ya, karena judulnya kan tentang watering system, tapi ketika melihat ini belum tampak
motornya di mana atau connectingnya lah minimal gitu ya. Oke Mbak Khaira, coba. Oke, Pak. Oke, kemudian LED untuk apa ini? Oh, jadi nanti kalau semisal lagi nyiram tanaman, LED-nya hidup gitu. Oke. Kemudian di setting ketika hidup itu berapa ya kelembapannya? Oke. Habis berapa kira-kira ya kalau misalnya membuat packagingnya itu sih nggak usah pakai, misalnya nggak usah pakai yang besi, nggak usah pakai yang black box, yang belian bisa pakai kardus atau apa misalnya. Berapa misalnya buat? Oh iya, sama ini boleh nggak Pak? Kemarin itu kan pakai Arduino Uno nih di desainnya. Terus habis ngecek lagi itu tuh ternyata bisa gitu kalau pakai Arduino Pro Mini aja gitu. Boleh nggak Pak kalau misal ganti gitu Arduino-nya? Boleh saja. Paling kalau kayak packagingnya itu kayak bisa pakai Mika yang apa ya, kayak plastik yang agak keras gitu loh Pak. Ya, bungkus makanan bisa itu. Iya. Apa jenengnya? Ya. Berapa kira-kira? Di bawah 100 makanan itu saya pernah bisa kan ya kalau di bawah 100 kalau pakai Arduino Pro Mini. Kemudian pompanya misalnya pompa DC yang mungkin harganya ya berapa ya? Paling kecil tuh Pak, pompa airnya tuh. Iya, oke, siap. Terima kasih ya. Nanti disesuaikan ya, ada dimensi juga ya di videonya ya. Oke. Kemudian pengontrol suhu ruangan otomatis. Alam Ega. Kumara. Ini temennya Naruto kayaknya. Mas Alam Ega. Iya, Pak. Oke. Temennya Naruto nggak? Nggak. Bukan, Pak. Oke, ceritakan Mas. Ceritakan. Ono apa aja di sini? Sensor suhu, Pak. Nanti terus disambungin ke misalnya lampu sama blower untuk ngatur suhunya, Pak. Jadi saat suhunya nanti di atas yang kita mau, nanti fan-nya yang hidup itu Pak. Kalau di bawah suhu yang kita mau, nanti lampunya yang hidup, seperti itu Pak. Oh, berarti mengatur lampu sama fan gitu ya? Ya, tapi kemarin nyobanya baru pakai LED Pak di Proteus. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti kan miniatur apa ya? Ya ini desainnya. Ya. Siap. Sensor suhu, fan. Ya, jadi teman-teman yang D3 banyak seperti ini juga. Kemarin desain apa namanya? Ya ada tentang kandang, ada tentang ya pengaturan suhu ya. Oke. Ya, kemungkinan besar nanti saya mau coba buat dibesarin Pak, karena kan di rumah ada kandang burung puyuh gitu Pak. Nanti mau dicoba dikembangin buat ngatur suhu itu Pak. Oh, oke, siap. Ya, puyuh itu kadang ya harus ono kipasnya juga ya. Kipasnya. Oke, ini habis berapa kira-kira kalau dibuat? Kalau rangkaiannya Pak mungkin 100, kalau sama fan sama lampunya nggak tahu ya Pak. Oke. Kalau siap. Lampu ngambil di rumah, fan bekas. Ya. Oke. Tapi ini perlu dipertimbangkan misalnya nanti kita belum bicara realnya, tapi kalau ini yang Anda buat itu kan fan-nya DC kan? Ini kan DC, lampunya AC ya? Atau DC juga? Ya. Nanti mungkin dibuat AC semua Pak nanti Pak. Oke, realnya AC, pakai AC semua ya. Tadi kalau AC harus ada penyesuaian misalnya ya. Iya. Oke.
tidak mungkin seperti ini, ya kan? Soalnya Kalau kemarin misalnya nemunya baru yang DC-DC kemarin Pak di ya, internet. Ya, oke, siap. Nah, ini buat pengetahuan saja kalau misalnya ini sebenarnya bisa AC, bisa DC, bisa DC ya. Lampu nggak harus yang AC, ada yang DC juga. Kalau Anda lihat misalnya tukang-tukang yang atau yang keliling-keliling itu pakai DC ya, yang misalnya bakso terus macam-macam itu. Kalau yang AC ya, kalau AC ya tinggal tambahkan pengontrol relaynya gitu. Oke, terima kasih. Salam Ega ya. Ada kandang puyuh itu di mana kamu? Di Ngemplak Pak, di Sleman Pak. Oh, Sleman ya. Oke. Ya, ini ada punya Alif Febriansyah. Solar tracking system. Nah, ceritakan Mas. Ya Pak, ini kan ceritanya saya lagi tanya referensi gitu, terus masalah-masalah yang terkait di lingkungan. Salah satunya ya solar tracker ini saya tertarik buat nyoba bikin rangkaiannya gitu. Oke, idenya kalau saya lihat dari gambar pakai LDR, kemudian motor ya, motor. mengatur motor gitu. Oke. Ya, motor. Dari referensi yang Anda buat itu pakai LDR semua. Pakai LDR semua Pak. Oke. Cuman bedanya ada motornya satu, yang satu motornya dua. Gitu. Oke, siap. Sudah dicoba di Proteus? Saya tidak minta Sudah, Anda mencoba ya, tapi kalau ada yang sudah mencoba menjalankan lebih baik. Oke, sudah dicoba ya. Ini desainnya. Iya Pak, itu desainnya Pak. Pakai apa desainnya Mas? Pakai SolidWorks Pak. SolidWorks, oke. Berarti laptopnya mampu ya? Di rumah Alhamdulillah, ya? Pak. Alhamdulillah, iya. Okay. Siap. Ada beberapa mahasiswa kesulitan juga untuk mendesain sebenarnya karena cukup berat. Oke, ada LDR Pak. LDR, kemudian ada nomor 4 motor servo. Nah, motor servo tentu ono nganune ya. Ada ini tinggal ukurannya berapa gitu kan? Iya Pak. Nah, tambahkan dimensi. Kan solar tracker ya bisa aja Anda pakai servo yang kecil itu, kemudian solar panelnya yang emang kecil banget itu kan ada itu. Ada Pak, ada. Miniatur lah gitu ya. Kalau ini yang kecil Pak saya Pak. Oke, ya, ini miniatur ya? Iya, miniatur. Ukurannya kecil. Okay. Ini baru berarti arahnya baru kan, ya jungkat-jungkit gitu ya. Nah, jungkat-jungkit. Ada juga yang memang trackernya ya sama ya, tapi agak lebih luas lagi gitu ya. Oke. Iya. Tapi ini sudah misalnya dari arah timur ke ya matahari ke barat gitu. Oke, habis berapa kira-kira kalau dibuat ini? Kalau cuman implementasi solar trackernya aja ya Pak, enggak sekalian solarnya bisa nge-charge gitu. Mungkin di bawah 100 sih ya. Di bawah di bawah 100 di bawah 200, soalnya kan ada Arduino-nya juga. 150 lah, di bawah 150. Tapi kalau udah sama solar trackernya, udah sama solarnya juga, saya kurang tahu harga solarnya itu berapa sih. Iya. Kalau buat simulasi kan solarnya diganti dengan papan dulu. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya Elizabeth Gusti. Tadi belum absen juga kayaknya. Gusti.
project lampu otomatis dengan Arduino. Halo Pak, apakah Oke, suara ini saya masuk. Oke. Gimana Gusti? Nih ceritanya. Iya Pak, maaf sebelumnya itu laptop saya kan saya install ulang, jadi SolidWorks-nya hilang, nggak bisa desain 3D. Oh, Siap. benar Pak. Ini ceritanya diceritakan dulu gimana. Jadi itu LDR. bentar Pak. Oke, ada kendala kayaknya, Gusti. Jadi di sini ada Arduino ya, Gusti ya. Kemudian ada relay. Kemudian dia kayaknya pakai 220 ya, 220 AC lampu. Kemudian pakai LDR ya. Iya, Gusti ya. Ya, kalau dari sini gitu ya kayaknya. Kontrolnya pakai ini Arduino. Ya, kalau teman-teman nanti ditanya microcontroller yang digunakan apa ya, kalau nyebutnya Arduino itu ya secara umum, tapi Arduino itu sebenarnya adalah papan pengembang ya, papan pengembangannya itu namanya Arduino. Sedangkan microcontrollernya ya ATmega apa gitu. Gusti? Oke Pak, udah aman. Oke. Tadi benar pakai LDR ya? Iya benar Pak. Tapi kemarin itu sepengalaman saya waktu semester 1 lihat proyeknya teman, itu tuh ada yang proyeknya mirip dengan saya. Kalau nggak salah proyeknya Dian itu dulu semester 1 juga menggunakan LDR. Tapi itu sepertinya kurang sensitif. Nah kemarin itu saya juga ambil referensi pakai TIR tuh loh Pak, yang sensor gerak, tapi kayaknya kok nggak bisa disimulasiin. Terus akhirnya saya bikin itu dengan packaging seperti itu, dengan cover lampu taman gitu Pak, ranahnya. Karena emang kalau dilihat basis pengamanan saya itu di rumah sih Pak. Karena di rumah itu tetangga kanan kiri nggak mau nyalain lampu teras kan, mau nggak mau rumah saya yang paling terang biar enak kalau dilihat gitu. Terus akhirnya saya bikin itu tuh. Saya desain package-nya, maaf Pak, masih pakai Paint. Jadi kemarin ada kendala tentang instalasi Solid karena laptop saya reinstall gitu. Bahkan dari sebelum kuliah itu saya udah coba install Solid, saya download dari berbagai platform, itu saya install tetap nggak bisa. Oke. Gusti, ini saya tanya ini aja, yang kuning-kuning ini apa ini? Itu tuh kayak kop lampu itu Pak, itu kop lampu tapi saya kasih bentuk kerang gitu aja. Oh, biar saya lihatnya dari sisi estetika aja. Anti mainstream kayaknya nih ya. Oke. Ada tempat LDR, kop lampu, tempat lampu. Ya, saya gini, apa namanya? Ya, saya menyadari ada banyak kendala sih kalau mengerjakan di rumah gitu. Tapi mungkin nanti untuk videonya ya bisa diperjelas lagi ya. Untuk komentarnya. Oke, ini lampu misalnya Anda bisa gunakan aja. Kira-kira pendekatan yang aja. Ya ini kan sudah ada ya, lampu, kemudian dari AC, relay, Arduino ini. Iya. Oke, dicoret-coret apa-apa ya, coret-coretan desain itu. Oke, Gusti, ini kalau dibuat di bawah 100 bisa ya? Bisa Pak. Oke, siap. Sekitar 100 deh Pak malah. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Galih. Kemudian ini ada water ya. Untuk ini videonya itu kita bikin bentuk
aslinya atau cuman video rangkaiannya dari Ini awal gitu? belum aslinya. Jadi teman-teman nanti yang dibuat itu adalah how to make the project ya, your project, how to make your project. Jadi bagaimana membuat projectmu itu dari langkahnya bagaimana. Misalnya tadi tentang ini water level control. Ini water level control itu opo kemudian cara membuatnya bagaimana. Beberapa referensi misalnya ini Anda bisa menggunakan ini bla 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 ini kemudian misalnya Anda sudah mensimulasikan di Proteus, Anda tunjukkan di situ, kemudian packaging yang tepat itu bagaimana. Nah, artinya mendokumentasikan yang apa Anda kerjakan dari awal sampai akhir ini, belum yang oke Pak. Jadi oke. Sekarang water level control disusun oleh Rizky Nurhandayani. Mana? Ya Pak, saya Pak. Oke, gimana ceritanya nih? Jadi itu bisa disebut kayak pelampung gitu loh Pak. Nanti kalau misal water level controlnya kesambung sama pompa air, itu kan ada 3 sensor. Tapi kalau di rangkaian saya pakai switch kayak gitu. Terus kalau airnya lagi asat gitu Pak di Asat. Oke. di bawahnya sensor 3 itu nanti kalau mau diisi kalau di bawahnya sensor 3 nanti otomatis itu Pak alatnya bekerja gitu, ngisi, terus indikatornya nanti lampu. Kalau nanti sampai sensor 2 lampunya masih tetap nyala, terus sampai sensor 1 nanti kalau udah full indikatornya mati, terus matiin relaynya yang dari sumber. Oke, kira-kira nanti switch-nya ini pengganti switch ya? Switch button. Switch button ya. Kemudian ada pakai SCR. Oke. Lah, ini mau tanya, nanti switch-nya itu apa? Itu switch-nya sebenarnya sensor kayak air gitu loh Pak, yang mendeteksi airnya. Pelampung atau gimana Pak? Apa dalam bentuk apa gitu maksud saya? Itu nanti yang sensor yang peka sama air itu loh Pak, kayak apa? Rain detector gitu loh Pak, yang bisa deteksiin air. Rain detector, nanti ya ini kalau rain detector dimensinya kan dia cuma kecil. Iya sih Pak ya, saya juga belum tahu Pak, tapi itu nanti digantinya pakai sensor gitu. Tapi bayangannya Anda pakai switch gitu ya, switch dulu, sensornya apa nanti gitu ya? Iya. Oke, ini dimensinya belum ya? Tambahkan. Jadi atas, maaf. Oke. Ini saya pernah melakukan project juga, jadi teman-teman. Dulu pakai sederhana pakai apa dulu ya. Jadi Anda pernah tahu sensor red switch? Red switch itu saklar ya, saklar juga red switch. Jadi dia kalau dikenakan magnet, dia itu bisa buka tutup gitu, tergantung. Kalau normally close pertama normally open ya, dia terbuka. Kemudian kalau didekati magnet, dia nge-close, klek. Artinya dia nyambung sebagai saklar. Lah di Parama di pertambangan itu juga dia membuat bola besar, bola kemudian dimasukkan dalam sebuah pipa gitu. Bola ini bisa mengapung sesuai dengan ketinggian air. Kalau di sana ya lumpur gitu, ketinggian lumpur atau air. Kemudian semakin tinggi atau semakin rendah bolanya itu juga mengikuti air kan, Lah di posisi itu ya bisa dicek dia di posisi mana
dikaitkan dengan sensor red switch tadi. Red switch itu kan saklarnya. Ketika di posisi ini maka dia aktif, ditunjukkan melalui misalnya LED atau apa nyalanya LED di posisi mana, seperti itu. Mungkin di sini juga bisa ya, bisa. Kalau saklar di sini ya digantinya mungkin pakai bisa dalam bentuk red switch ya, sama saja. Oke. Terima kasih ya Mbak Rizky Nurhandayani. Ya Pak, sama-sama. Oke, kemudian ini ada Smart Bin ya. Nanti teman-teman kalau ngirim pakai PDF aja ya, teman-teman ya. Oke, Smart Bin desainnya pakai yuk, yang Smart Bin siapa nih? Rafif Nanda? Saya Pak. Oke, Anda menggunakan ultrasonic ya? Iya Pak. Ultrasonicnya yang apa? Ultrasonicnya yang N berapa ya kemarin ya Pak saya baca ya? HCSR berapa? HCSR itu. 04 atau 05? Kan ada macam-macam ya? Iya, ada 2 tipe itu Pak kemarin saya baca. Oke, siap. Sebenarnya simpel sih Pak, itu kemarin kan saya masih belum bikin ya, belum ditransparanin kan buat kelihatan desain mekaniknya. Nanti rencananya untuk biar rapi kelihatannya, biar benar-benar rapi, compact. Nanti kan misalnya tempat sampah gitu Pak. Nanti si Arduino-nya saya pakai nano biar compact kan Pak, baterai. Nanti jadi di bawahnya itu saya ada sekatan alasin di bawahnya nanti buat dudukan Arduino, baterai, sama kabel sih Pak ke ultrasonic. Sama kemudian nanti dia kasih servo kasih alas gitu ya? Iya Pak. Oke, siap. Jadi servonya kan di luar ya untuk narik. Nanti, Pak. Saya bor. Ya. Oke. Karena ini kan sudah sistem, kalau manualnya ada tuas kaki, kemudian geretnya itu diganti oleh servo gitu ya? Iya. Oke, siap. Siap. Saya ada beberapa variasi. Kalau variasi yang lain gimana nih? Oh, kalau yang variasi itu kan kemarin saya dapat referensi dari Bapak juga. Jadi ada 3 sensor ultrasonic. Jadi yang pertama sensornya itu buat ngedeteksi pembukaan servo. Nah, yang sensor keduanya itu bisa dipakai untuk melihat level sampahnya itu udah berapa banyak sih. Nanti sensor yang ultrasonic yang selanjutnya itu kalau misalnya sampahnya udah sampai penuh, dia bakal ngerespon ke Arduino-nya nanti kalau misalnya sampah ini udah penuh gitu Pak. Oke, nanti berarti ada juga ada buzzer kan di situ Pak. Buzzernya itu nanti nyala menandain kalau misalnya tempat sampah ini udah penuh. Sama nanti akan kelihatan di LCD-nya. Oke, siap. Jadi ada beberapa variasi ya sebenarnya. Kemudian ada juga ya teman-teman yang menggunakan ya ada part-part motor-motor roda itu ya. Jadi tempat sampahnya nanti bisa bergerak ya. Bisa bergerak. Kalau diranahkan ke robotika juga bisa. Oke, terima kasih Mas Rafif ya. Sama ini biayanya sekitar 100 ribuan sih, 100 ribuan sih Pak yang pakai nano. Oke, tempat sampahnya harusnya nyari atau tempat sampah yang sudah ada ya. Iya. Oke. Mahal microcontroller soalnya Pak. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, ini tadi saya membaca ini. Oke, ini ya corona ini. Mas Latif Hasyim. Ada Mas Latif Hasyim? Saya lewati dulu ya. Latif Hasyim. Pak, gimana Pak? Nah, idemu dari mana nih?
Pakai ultrasonik juga ya, tapi dikasih di mulut gitu ya. Di mulut, di masker gitu. Idenya dari mana? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu jadi sebenarnya saya ini sih, Pak, terinspirasi dari PSBB gitu loh, Pak. Nah, kan banyak orang-orang yang masih ini, Pak, masih acuh gitu loh, Pak, sama protokol kesehatan. Oke ya. Nah, tapi setelah alatnya jadi, PSBB-nya kayaknya udah dicabut ya, Pak. Oke. Jadi Ya, Pak. ini kalau buat ya berarti kan Arduino sama ultrasonik sama sensor ultrasonik, Pak. Iya, Pak. Masker ya, Outputnya masker yang buzzer, Pak. iya masker tapi bukan Iya. bukan yang kain ya, masker yang solid gitu. Bukan, Pak. Nah, Iya, Pak. ini ya terima kasih ya, harganya ya bisa kalau sama masker ya di luar masker ya di bawah 100 bisa di luar maskernya. Bisa, Jadi Pak. ya Iya. dulu beberapa bulan yang lalu itu Pak Agus Mariono ya kadep kita itu punya tantangan ya. Gimana kalau tadi buat alat social distancing bisa dalam bentuk yang dikalungkan atau dalam bentuk apa gitu ya. Jadi kalau orang ketemu dalam jarak berapa gitu, wis ada buzzer ini gitu. Idenya kayak gini lah ya. Tapi ini untuk yang masker, yang ditempel di masker. Tapi estetikanya gimana ini? Ya, estetikanya gimana ini? Lucu ya? Iya, Pak. Mungkin itu kan ini sensornya masih pakai ultrasonik, Pak. Masih terlalu besar gitu, Pak. Iya. Ya nggak apa-apa. Nah, ide itu kan nggak apa-apa. Mungkin prototipe berikutnya cari ini, Pak, yang lebih kecil begitu, Pak. Soalnya kayak kemarin juga saya lihat di YouTube tuh masihnya pakai ultrasonik gitu, Pak. Oke. Masih agak terlalu besar gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Ini sudah oke. Ada desain seperti itu. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Di pendeteksi suhu berbasis Arduino pertemuan 4 ya ini. Abelta Mika. Oke. Iya, Ceritain dong, ceritain. Jadi itu ntar dari si sensor LM35-nya kan tegangan output si sensornya kan tuh setiap 1 derajat itu kan dia ngeluarin 10 milivolt. Nah, ntar tegangannya si outputnya itu di-convert dari analog ke digital terus lewat si pin Arduino terus dimunculin ke si LCD-nya gitu, Pak. Oke, tadi ada LED itu buat apa? Oh, buat indikatornya. Jadi misal suhunya di bawah 25, ntar LED-nya yang nyala yang mana gitu. Sama di LCD-nya ntar muncul keterangan dingin atau panas gitu, Pak. Oke. Ini desainnya ya. Itu ukurannya packaging. belum. Tambahkan ukuran ya. Berarti yang dibutuhkan Arduino LM35 baterai. Iya. Sama ini ya. PCB-nya. Kalau ya 100-an ya. Iya, Pak. Ya. Ini kamu punya bayangan misalnya LCD yang digunakan E2C atau yang biasa? Yang biasa, Pak, yang kecil. Ya, yang bedakan itu kan gini, ya, kalau yang LCD itu kan ada yang banyak pin, kemudian yang E2C kita hanya butuh 4 pin ya gitu. Oh iya. Oke. Judulnya tadi apa? Mendeteksi suhu. Oh, kan sudah cocok kalau ada hanya mendeteksi suhu ya. Oke. Berarti di LCD ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Abelta. Dibuat videonya ya. Oh, siap, Pak. Di video tambahkan dimensi misalnya gini teman-teman ya, di video itu kan sekreatifnya Anda sendiri ya,
membuatnya pakai HP atau pakai apa silahkan. Ngolahnya sekarang pakai KineMaster juga bisa ya, di HP. Kemudian misalnya ditunjukkan ketika di AutoCAD-nya atau SolidWorks diputar gitu. Nanti videonya ditunjukkan seperti itu kan menarik. Oke. Ini minggu keempat ya. Izah Nabi Nazibah. Mbak Iza. Iya Pak, maaf salah tulis. Oke. Sistem penerangan otomatis. Oke, idenya gimana ini? Sebenarnya kemarin tuh mau buat yang itu masukan 220 kan. Tapi karena kemarin saya di rumah itu nyari alatnya susah gitu loh Pak. Jadi kayak mau pakai yang relay yang satu channel kayak gitu itu kayak susah carinya. Jadi saya buat yang mudah aja deh, yang penting bisa jadi gitu kemarin. Oke, siap. Berarti didekati dengan yang prinsip sama. Oke. Itu ada beberapa versi ya. Di sini ada yang pakai apa ini? Buzzer juga atau apa nih? Itu LDR, tapi saya pakainya yang bisa disimulasiin waktu di Proteus. Oke. Di simulasi Anda menggunakan nano, kenapa menggunakan nano? Kemarin itu kan 3 referensi, saya pakai Uno, 1 nano, sama yang satunya nggak pakai Arduino gitu. Tapi yang nggak pakai Arduino itu ada komponen yang susah, jadi saya pakai nano aja yang saya udah punya gitu. Oke, siap. Oke, packagingnya berarti tambahkan dimensi ya, Mbak? Ya itu sekitar 6 kali 5 cm kali 4 6 sama 5 cm. Ketika saya mau tanya sekarang, ini kalau lampu ini nyala ketika apa? Jadi kalau nggak ada cahaya, lagi mati, itu lagi gelap, itu lampunya nyala. Kalau ada cahaya, lampunya mati. Udah gitu langsung. Nah, kalau saya balik, saya mintanya ketika ada kebalikan yang tadi bisa nggak? Kayaknya bisa. Bisa ya, harusnya tinggal di program. Ya di programnya, karena kan sensor itu masukkan kemudian dibalik gitu. Oke. Di bawah 100 bisa kalian ya? Di bawah 50. Di bawah 50. Siap. Terima kasih. Iya, Pak. Kemudian ini ada Nur Naila Rahma, sensor parkir berbasis Arduino. Oh ya teman-teman, ini kan besok ngumpulnya pakai ya. Besok ngumpulnya kan pakai apa namanya video ya. Apa ini? Nah, video bisa diupload di situ atau Anda bisa ngasih link ya, ngasih link saya untuk lihatnya juga bisa. Oke, Nur Naila Rahma, apa ini? Sensor parkir. Ya Pak, hadir Pak. Diceritakan. Nah, ini oret-oretannya dulu nih. Ini tulisanmu toh? Ada kendala di koneksi kah atau di suara? Mbak Nur Naila? Suara saya bisa nyambung? Nggak bisa bersuara? Mungkin kendala koneksinya, Pak. Iya, kayaknya ya. Koneksi ya. Oke, pakai Bluetooth HJSR05. Oke, HJ05 untuk Bluetooth-nya, sensor ultrasoniknya sini, ada buzzernya, pelindung hujan, Arduino Uno. Oke, nanti ini bisa ditambahkan ya Mbak Nur Naila. Jadi sensor ultrasoniknya yang digunakan berapa nanti bisa dimunculkan di sini ya. Bisa dimunculkan di sini. Buzzernya, buzzernya di sini, sama dimensinya. Terus
ini tadi penggunaannya untuk apa? Oh, apakah dipasang di mana gitu? Oke, nggak apa-apa kalau ada masalah di apa namanya suara mungkin ya ada, nggak apa-apa. Saya tebak-tebak dulu. Banyak kendaraan terpakai sangat rengkat untuk menghemat space. Oke, ini berarti ya untuk tambah-tambahan di mobil yang belum terpasang sensor parkir ya. Ya idenya itu. Oke, saya sudah nangkep. Kan ke Bluetooth-nya bisa ditangkap di HP melalui aplikasi. Boleh. Siap. Saya udah ngerti gambarannya, silahkan dikasih dimensinya, kemudian dilengkapi, mungkin tidak hanya arah panah sensor ultrasonik, tapi di sini ada gambarannya ultrasonik ya, tinggal di drag di sini, sensor ultrasonik yang Anda gunakan berapa misalnya, apakah cukup 1 atau 2 gitu, buzzernya ya. Oke, terima kasih ya. Ini kira-kira ya di bawah 100 juga bisa, lebih dikit. Oke. Mbak Oning Nur Suminar, Mbak Oning. Timer lampu otomatis. Mbak Oning, ada Mbak Oning? Hadir Pak, hadir. Oke, diceritakan dong. Oke, jadi untuk rangkaian saya ini nanti itu ada 2 LED-nya, terus ada push button-nya juga. Jadi cara kerjanya itu saat push button-nya ditekan, itu nanti LED satunya akan menyala Pak, sesuai waktu yang telah ditentukan. Terus waktu si timernya habis, nanti LED satunya mati, gantian LED 2-nya nyala. Nah, untuk mengatur waktunya itu, jangka lama waktunya itu diatur dari besar kapasitansi dari si kapasitornya, Pak. Halo, bisa? Apakah suaranya agak hilang dengar, Pak? Oh, agak hilang. Iya. Mau diulang atau bagaimana, Pak? Enggak, sudah sampai ke kapasitansi tadi. Iya. Oke, berarti kamu tahu ya, kapasitansi itu mempengaruhi lamanya betul, ya? Pak. Betul, Pak. Oke. Siap. Jadi kalau semakin besar kapasitansinya, semakin lama timernya. Ya. Timernya, oke. Siap. Berarti itu mengatur kedap-kedipnya ini ya, LED ya? Ya, itu di fusionnya. Oke. Tadi Anda ngerancangi pakai Eagle ya, pakai Eagle. Terus simulasinya saya pakai Proteus. Oke. Kemudian ini kalau sudah cetak, sudah siap cetak seperti ini. Iya. Betul, Oke. Pak. Oke. Anda buat berapa layer? Berapa layer? Satu, Pak? Satu aja ya? Iya. Ya kan misalnya kita bisa buat dari atas dan dari bawah gitu. Oh, iya. Oke. Siap. Nah, untuk packagingnya sendiri itu saya mungkin nanti masih saya akan disempurnakan lagi karena itu untuk kotaknya sendiri aja kurang tebal ya Pak ya. Kayak papan karena kayu kan nanti iya kan? Karena nanti kan dimasukin CV-CV-nya di dalamnya gitu, jadi yang muncul di atasnya cuma LED sama push button-nya aja. Oke, siap. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Ini di bawah 100 bisa ya? Di bawah 50 insya Allah di bisa, bawah Pak. 50 ya. Tapi karena paling yang menghabiskan dana cukup lumayan tuh untuk PCB-nya, Pak. Karena kadang di saat simulasi di softwarenya itu nyala, tapi waktu udah jadi di PCB-nya itu mati gitu. Belum tentu nanti. Iya. Ngeri lagi orang. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Ya.
Sama-sama, Pak. Mas Bayu Prasetyawan. Nah, ini rono judulnya, Mas. Apa iki, Mas? Ini Pak, lupa Pak. Oke, siap. Jadi Clock, saya saklar, counter. Ya. Buat digital desk Pak, atau dadu digital. Nah, itu saya penerapannya mungkin bisa buat anak-anak dan orang beriman Pak, yang pertama. Apa? Terus Orang apa? anak-anak dan orang beriman Pak. Kan itu Orang dadu- beriman. Iya, kan kalau yang orang beriman mungkin bisa disalahgunakan buat judi gitu loh Pak. Kan Oh, itu dadu Pak. Dadu digital Pak. dadu digital ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, Buat 3 7. rangkaian Pak. Oke. Terus yang kedua itu bisa buat mengundi hadiah itu Pak. Kan biasanya di pojok itu Pak, pakai kertas-kertas itu. Nah, saya pengennya zero waste Pak. Jadi buat itu yang digital itu Pak. Terus yang ketiga bisa buat pembagian kelompok gitu Pak, biar adil Pak. Oke. Ini ono pakai apa ini? Baterai itu, Ultrasonic buat apa? Bukan ultrasonic, itu baterai Pak, 9 volt. Oh, sorry. Oh, ya. Kayak ultrasonic ya, sorry. Iya Pak. Ini baterai. Tak kira kan orang datang terus kayak ini kan. Oke. Tadi bentuknya gimana? Sorry, saya belum anu. Sing ini berarti nyala lampu LED ini kan? Iya Pak. Oh, terus indikatornya gimana? Maksudnya katanya Itu tadi ngundi ya? itu, Pak. Tadi Itu kurang ngundi gitu loh. Pas push button switch-nya Pak. Misalnya angka 1, angka 2 gitu bisa? Bisa Pak. Udah saya simulasiin di Proteus dan alhamdulillah bisa Pak. Kalau 1 misalnya apa? Enggak Pak, itu kan masukin program dulu. Nah, terus habis itu kan di compile gitu Pak. Nah, terus kita tinggal mencet saklarnya gitu Pak. Kan angkanya nggak terduga gitu Pak munculnya Pak. Bisa nampilin 1 sampai 6 gitu Pak. Nggak menampilkannya di mana? Di LED itu Pak. LED-nya gimana? Itu ada 1, terus 1. Kalau 4 itu yang pojok-pojok itu Pak. Kalau 6 itu yang samping kiri sama samping kanan gitu Pak. Oke. Kenapa nggak dibuat ya misalnya dalam bentuk yang dot matrix gitu ya, yang Ya, artinya bisa pakai 7 segment sih Pak. 7 segmen misalnya. Tapi terlalu simpel sih Pak kalau pakai 7 segment. Oh, tinggal nganu ya. Iya. Maksud saya ini tadi representasi 1 itu bagaimana, representasi 2 bagaimana, 3 bagaimana itu. Nanti mungkin diperjelas lagi ya. Ya Pak. Oke, kemudian tadi kurang apa? Tombol ya? Switch-nya Pak. Switch-nya. Kalau switch-nya tambahkan, kemudian dimensi ini sudah ada ya. Oke. 20 1000 mm. 1000 mm. Ya lumayan. 1000 mm ini berapa meter? Salah itu Pak. Ya? Harusnya 190 mm Pak. Oke ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau 1000 itu kan 1 meter toh? Iya. Berarti nanti nggak imbang sama apa namanya? Arduino-nya ya, terlalu belum kan. Nanti diatur lagi ya dimensinya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Di bawah berapa nih kira-kira? Itu sekitar 100 sudah sama packaging-nya Pak. Oke, siap. Kita percepat ya teman-teman. Febriana Rusi Yanti. Iya Pak. Buat pencuci otomatis ya? Iya. Oke. Ada buatnya pakai apa ini programnya? Apanya? Buat ini pakai apa? Pakai. AutoCAD? Jadi pakai Inventor Pak.
Oh, inventor. Oke, siap. Yuk, ceritakan yuk. Nah, jadi ini kan touch dispenser. Bayangan saya itu untuk apalagi di masa corona ini kayak butuh misal hand sanitizer gitu Pak, tanpa menyentuh tapi supaya kan kayak jam sekarang tuh kayak apa-apa contactless gitu kan Pak. Nah itu jadi saya nyiptain dispenser ini bisa buat cuci tangan gitu maupun hand sanitizer. Nah itu tuh terbuat saya pakainya sensor infrared sama nanti nyambung ke transistor sebagai switching. Nanti itu yang mengatur pumpnya itu untuk apa bekerja gitu Pak. Terus nek airnya jatuh. Iya Pak, itu harusnya kurang maju. Jadi sebenarnya saya tuh pakai selang gitu Pak, bukan pipa gitu. Jadi nanti cuman saya agak susah ngedesainnya, jadi saya agak ya sebenarnya bentuknya nggak padat gitu Pak. Oke, siap. Berarti nanti ya dijelaskan rinci ya, ukurannya berapa, dimensi, kemudian ya ini nanti mungkin diperbaiki. Ya, Pak. Gitu ya? Ya. Habis berapa kira-kira kalau dibuat ini? Mungkin sekitar 50.000 Pak. Untuk pumpnya itu sekitar 30 dan lain-lainnya gitu mungkin sekitar 50.000 Pak. Oke, ini bisa pakai wadah-wadah bekas. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak, terima kasih. Kemudian tong sampah model self-destruction dengan sensor proximity. Mas Sauki Tanzil, oke. Iya. Ini apa ini? Jadi latar belakangnya sih Pak, karena kan tong sampah model self-destruction gitu ya Pak. Ini suatu alat yang digunakan untuk pemilahan sampah dan juga pencacahnya gitu Pak. Nah, latar belakangnya itu kayak kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah dan memilahnya gitu Pak. Jadi kekurangan, jadi sampah logam nyampur sama sampah non logam kayak gitu. Nah, dalam batasan dalam penelitiannya itu dibatasi dengan sampah logam dan non logam Pak. Untuk cara kerjanya sendiri sebenarnya semua sistem itu sama kayak Smart Bin Pak, punyanya Raffi Nanda. Namun ditambahkan dengan sistem pemilahnya yaitu sensor proximity dan juga adanya pencacahnya Pak di bagian ilustrasi yang hitam ini Pak. Itu ada kayak sistem pencacah gitu Pak, kayak baling-baling nanti yang akan menghancurkan sampah non logamnya. Oke, kalau saya mau buang, itu ceritanya gimana? Saya mau buang plastik logam, terus? Nah, awalnya kan ada orang tuh Pak lewat di depan tempat sampahnya itu disensor sama PIR atau juga ultrasonik juga boleh. Nanti setelah kebuka tempat sampahnya, nanti itu ada di gambar ilustrasinya, lihat Pak. Oke, ilustrasi yang tadi. Oke. Di bawah lagi Pak, maaf. Oke. Di titik C itu kan ada kayak lingkaran gitu Pak. Di atas sekat itu ada kayak lempengan yang sistemnya itu seperti jungkit Pak. Itu dihubungkan langsung dengan sensor proximity. Nah, penampungan awal itu di atas lempengan, disensor dulu, sensor menghasilkan nanti gerakan untuk jungkat-jungkitnya itu terhubung oleh muter servonya Pak. Oh, artinya ini gini, orang meletakkan sampah di atasnya dulu ya? Nah, ya. Oh, oke. Ada penampung sementara dulu Pak sebelum masuk ke dalam tempat sampahnya gitu. Kalau dia sensor proximity mungkin jenisnya yang induktif, yang sama itu ya, induktif, kemudian logam, maka jungkitnya ke salah satu, gitu ya? Oke, paham. Siap. Berapa kira-kira ini? Nah, itu yang mahal proximity kayaknya. Iya, Pak. Jadi proximity itu bisa tergantung macam-macam ya, teman-teman. Ada yang mendeteksi misalnya botol air mineral itu juga bisa. Tetapi tergantung induktif atau sifatnya apa. Lah, kalau yang ada di lab TIN, di lab kami, misalnya di Metin itu ada, di Pneumatik itu ada labnya, pakai proximity, tapi
Kalau proximity itu harus sangat dekat sekali ya. Dekat sekali. Pengalaman saya. Tetapi ada beberapa memang misalnya di Coca-Cola kemarin itu bisa jaraknya lebih jauh dikit. Lebih jauh. Mungkin harga juga pengaruh sih. Gitu ya. Tapi kalau yang ini kalau dekat kan sudah dekat karena ditempelkan di sini ya. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Siap. Dian, rain detektor, ceritakan. Mbak Dian. Iya Pak, saya Pak. Piye? Jadi itu tuh kan rain detektornya pakai sensor sederhana ya Pak ya. Jadi tuh di dalamnya tuh pakai Arduino. Arduino-nya itu ada packagingnya juga. Jadi kayak ada casingnya Arduino gitu loh Pak. Nah itu ada modul sensor. Jadi di atas casingnya Arduino itu ada modul sensor yang warna biru itu Pak. Itu pada sensornya. Terus sensornya itu emang sengaja ditaruh atas kan. Kalau misal kena air hujan nanti itu terhubung sama buzzer. Nah itu nanti buzzernya langsung nyala gitu Pak dari program Arduino. Memberitahu ibu-ibu ketika jemurannya kena hujan gitu. Ada alarmnya langsung, wah bunyi, wah berarti hujan gitu. Oke. Dia bunyi ketika berapa tetes kira-kira? Kira-kira sensitivitasnya. Sensitivitasnya di program Arduino belum diatur sih Pak, tapi nanti bisa diatur kalau kena paling 5 lah Pak, nanti bisa diatur 5 tetes gitu. Oke, siap. Saya paham. Jadi hanya Arduino sama sensor curah hujan gitu ya, sensor hujan gitu ya. Sensor hujan Pak. Sama buzzer. Iya. Oke. Ya berapa? Di bawah 100 ya? Arduino sendiri sih Pak, soalnya kan harganya Arduino kemarin tuh saya udah sempat beli Arduino itu harganya 95-an. Oke. Bervariasi sih ya. Tergantung cari-cari yang murah juga. Ada yang dapat juga. Oke. Saya mau tanya, beberapa memang sudah punya Arduino ya? Udah. Buat project kemarin ya? Sebenarnya waktu Pak Fakir itu Pak ini kan Pak Fakir itu udah di awal waktu pernah bilang kalau bisa punya Arduino gitu, jadi anak-anak tuh langsung kayak ada yang nyari, ada yang beli online gitu Pak. Oke. Ya. Saya tidak ada salah karena kuwi nanti kerjaanmu kan berkaitan dengan itu semua. Oke, terima kasih ya. Ya Pak. Sekarang pindah ke mau terakhir nih. Tinggal beberapa nih. Si Arif Wira, Budiawan. Hadir Pak. Ini apa nih? Buat apa nih? Radar ultrasonik. Iya Pak. Piye ceritanya? Jadi itu kemarin kan ada teman yang punya komponen-komponen Arduino gitu. Terus sama saya dibeli. Terus ada rangkaian yang ini Pak. Jadi tinggal gak usah beli lagi gitu. Jadi sudah yang udah ada pakai. Nah terus cari buat ini radar ultrasonik kayak gitu Pak. Oh dia pakai sudut juga, artinya dia bisa berputar gitu? Iya pakai Pak. servo? Iya Pak. Oke, radar ya. Jadi nanti bisa dibentuk ada di stand, kemudian sudutnya berapa gitu ya? Iya Pak. Saya pakai yang referensi nomor 1 Pak. Yang yang 1. Nah yang itu kan ada motor servonya. Ini biasanya untuk apa sih? Kalau ada tahu? Ini biasanya kalau misalkan di kayak pengamanan gitu Pak. Jadi kayak security kayak gitu. Tapi ini miniaturnya Pak. Oke. Biasanya robot juga pakai ini ya, mendeteksi ruang kosong atau apa gitu. Oke, siap. Karena sudah ada ya, lebih murah ya. Iya. Paling ini nggak tahu apa sih bahan-bahan buat bikin package-nya.
Oke, Mas, siap. Siap. Terima kasih ya. Selanjutnya si Mas Hilmi itu saya nggak bisa buka ini Mas Hilmi. Ada Mas Hilmi? Ya, Pak. Oh, saya nggak di sini. Nah, misalnya sini Zubain Indra tadi bagus tadi udah toh. Ini sudah ada. Saya ngeklik punyamu tuh belum ada nih. Nah, jadi nanti kirimkan ke email saya ya. Oh ya Pak. Kirim ke alamat email saya galih.setiawan@ugm.ac.id. Bentar Pak, tulis ya Pak. Galih.setiawan. Setiawannya pakai SETZ Awan, Setiawan ya. At UGM. Iya Pak. Oke. Jadi galih.setiawan SETZ Awan ya. Bukan pakai I. Oke. Nanti dikirimkan ke saya. Anda buat apa ini Mas Hilmi? Saya buat karen detektor Pak. Kran detektor? Karen. Arus. Karen. Oh arus. Oke. Oke. Pakai apa? Saya makanya yang NE55 Pak. NE55. Nah. Terus itu kalau kan ada antennya itu kalau dihubungkan ke kabel itu bisa nyala Pak, ada LED-nya. Di luarnya kabel itu Pak bisa. Oke. Bedanya misalnya sama Anda ada referensi tentang pakai sensor arus itu? Iya, ada Pak, pakai Pak. Tapi aku nyoba yang listing programnya nggak bisa Pak, error terus ya. Nggak bisa jalan. Ya nggak apa-apa. Siap. Nanti aplikasinya bagaimana ceritanya? Aplikasinya nanti misalnya ada kabel jumper gitu Pak, terus di luarnya itu bisa kedetek Pak, ada arusnya atau enggak. Oke, siap. Nah, packagingnya atau desainnya sudah dibuat ya? Sudah Pak. Siap, nanti dikirimkan ya? Ya Pak. Oke. Ini sudah apa? Yang tadi @mail atau langsung @ugm. @ugm bisa. Jadi teman-teman ya yang membedakan nanti biasanya saya tuh kalau Anda ngirim ke saya galih.setiawan@mail.ugm.ac.id itu bisa juga. Atau @ugm.ac.id bisa juga. Karena biasanya kalau @mail.ugm.ac.id itu punya mahasiswa. Ya, dulu itu adalah email saya ketika mahasiswa UGM @mail. Jadi ketika sudah staff itu biasanya langsung @ugm ya. Dihapus nggak bisa itu di DDSI nggak bisa kemarin. Mau saya hapus nggak bisa. Bisanya cuma di alias. Jadi punya 2 alamat itu bisa semua. Oke. Berapa Mas Hilmi kira-kira? Murah Pak, nggak sampai 50 mungkin Pak. Oke, siap. Terima kasih ya semuanya ya. Sudah kita sudah review tentang ini. Kemudian gini teman-teman semua. Jadi kemarin di kelas kelas B pun saya tanyakan teman-teman semua. Ini saya akan tanya di kelas A juga. Yang di Jogja siapa saja di sini? Atau gini aja. Yang tidak di Jogja siapa? Saya Pak. Sopo jenenge? Oh Arif Pak. Oke. Siapa lagi? Gusti Pak. Gusti di mana? Di Solo. Tapi bisa Solo. ke Jogja tiba-tiba sih Pak. Wah, oke. Siapa lagi? Tapi rata-rata kayak semua di Jogja gitu. Oke. Iya, Pak. Jadi gini teman-teman, ini. Di kelas A kemarin juga gini, ono si Sopo kemarin Andi Bayi Haki ya, itu di Bali ya, di Bali kemarin, terus yang lain juga tapi kebanyakan mayoritas di Jogja. Lah, saya kemarin kan gini, membahasnya gini, kita belum tahu apakah daring
ataukah artinya bisa luring ataukah daring atau blended gitu. Tetapi kemarin teman-teman kemarin sore saya teman-teman pengurus TEDI itu rapat semuanya sudah mensepakati kalau kegiatan praktikum itu tetap daring. Nah, dari departemen mengatakan seperti itu karena ya mempertimbangkan kondisi masih seperti ini dari prioritas kesehatan. Tetapi teman-teman semua, saya pengennya memang ini tugas individu pertama ya, tugas individu pertama sebelum UTS. Kemudian setelah UTS itu saya pengen Anda lagi on praktek ke lab sebenarnya. Tetapi memang karena kondisi ya prakteknya bisa di luar ya. Lah kemarin saya tawarkan juga ya teman-teman kalau membuat per individu mungkin ya bisa kalian, tapi ada beberapa mungkin mengalami kesulitan. Saya tawarkan teman-teman semua. Kalau di kelas A kemarin kayak lebih cenderung mereka membuat kelompok-kelompok kecil, kemudian membuat project. Lah, projectnya apa? Ya, apakah antara satu teman dan teman yang lain itu bisa digabungkan, membuat suatu sistem, misalnya pencuci tangan otomatis, kemudian ada sistem apa lagi teman kalian nanti bisa digabungkan menjadi sebuah ide baru semacam itu. Ataukah mau individu atau seperti itu. Kemudian kalau kelompok kemarin masalahnya kan ada beberapa solusi per kelompok sedaerah atau sekelompok yang ada di Jogja atau bagaimana seperti itu. Saya mungkin minta pendapat teman-teman untuk kegiatan setelah UTS nanti teman-teman bagaimana? Dibuat kelompok-kelompok kecil? Kelompok kecil itu anggotanya berapa, Pak? Kalau di sini tadi ya, bentar ya Mas ya. Sini tadi ada berapa orang nih? 24 orang. Ya silahkan dibagi jadi beberapa kelompok gitu. 24 orang. Misalnya ya maksimal satu kelompok itu isinya 4 orang misalnya. Jadi nanti ada 6 kelompok misalnya. Jadi misalnya di sini siapa? Yang bawah misalnya Hanif, Izzah, Nabila, Nur misalnya. Tadi Hanif bikin apa, Izzah bikin tentang LDR, Nabila apa. Nah, misalnya kok tadi ada yang bikin lampu otomatis, kemudian ada yang bikin pengaman, ada yang bikin bla bla bla. Saya pengen buat smart home misalnya, atau smart apa gitu. Semacam itu. Atau di tempat kami nggak ada yang cocok nih, bla bla bla. Kemudian ya ini yang bisa dipakai 2 misalnya, ya kita buat kemudian dikembangkan apa gitu. Gimana teman-teman? Ada ide nggak? Nanti kelompoknya yang bagi, ya kalian aja lah. Jangan saya nanti. Pak, izin bertanya. Ya? Untuk proyeknya itu berarti kita bikin desainnya kayak yang individu seperti ini atau bagaimana ya Pak? Kalau nanti dibuat kelompok, tentunya desainnya akan berbeda toh. Misalnya jadi Mbak Wening ya tadi ya. Mbak Wening bikin apa Mbak Wening? Timer lampu otomatis Pak. Timer lampu otomatis. Kemudian mau digabungkan dengan yang lain. Misalnya ya, dibentuk kelompok baru kemudian ini ketemu ide baru nih, smart home misalnya. Ya digabungkan
per part itu misalnya menjadi rangkaian rancangan desain rumah, kemudian titik-titiknya diletakkan di mana, ini mana ya, seperti itu bisa. Nanti juga dieksekusi secara ya, secara elektroniknya ya. Oh, secara nyatanya benar-benar jadi berarti, dibuat, dibuat benar-benar. Lah, maksud saya gini, yang ada di Jogja ini, misalnya kan kayaknya kebanyakan di Jogja, terus kita juga ke lab itu dibatasi, artinya lebih ke daring. Lah, butuh alat-alat apa, itu nanti bisa disupport di lab. Nah, gitu teman-teman ceritanya. Jadi, saya juga tidak mau memberatkan dengan biaya-biaya itu. Nah, mungkin kalau di cover 4 orang akan lebih murah, apalagi jika di cover dengan solder, ya saya pinjami di lab gitu. Butuh apa? Komponen-komponen apa? Misalnya kurang apa? Kalau di lab ada, saya support semacam itu teman-teman. Jadi tidak akan memberatkan. Oke, jadi rencananya memang bukan ke ngawang-ngawang lagi, bukan ngawang-ngawang simulasi lagi, tapi saya pengen di akhir, di ending nanti kalian menghasilkan sebuah produk gitu. Oke, yang ada yang ditanyakan teman-teman? Untuk kelompoknya yang ngatur kalian ya? Atau enggak, kita kesepakatan tadi belum ketemu sih. Mau gimana? Kelompok? Boleh sih, Pak. Pak, jadi ini kalau buat kelompok itu yang penelitiannya sama ya, Pak ya? Yang sejalur gitu? Tidak harus. Ya, saya cuma contoh saja Mas Sauki ya. Jadi cuma contoh saja tadi kalau memudahkan. Tapi kalau pun tidak sama, nggak apa-apa. Jadi tidak ada yang nyambung misalnya, oh ya kesepakatan satu kelompok itu membuat misalnya, oh kita mau melanjutkan salah satu ini, jadi sistem yang lebih ya lebih rumit dikit lah, sistem apa gitu dibuat. Jadi misalnya ya teman-teman, kalau tadi Mbak Izah tadi membuat sistem ada LDR sama LED ya. Nah, kalau saya minta setiap individu membuat alatnya jadi benar. Nah, misalnya ini bukan meremehkan, tapi secara sistem tadi kan belum pakai yang AC kan. Kalau di kenyataan pakai LED, kemudian pakai apa tadi Mbak Iza? LDR ya. Yang satu teman yang lagi pakai misalnya yang lebih rumit. Nah, nanti itu kan jadi tidak apa namanya? Tidak fair. Secara kerumitan nanti setiap teman-teman akan berbeda, sehingga nanti mungkin lebih cenderung dibuat kelompok itu membuat sistem yang lebih kompleks sedikit lah, semacam itu. Oke. Pak Gali. Ya. Berarti ini satu kelompok kira-kira berapa orang, Pak? 4 orang. 4 orang aja. 4 orang. Karena jumlahnya ada 24. Ya, jumlahnya ada 24, ya. Jadi kalau accidentally kayak kita tuh nggak nemu kesepakatan di 2 project yang udah kita buat di sebelum UTS dan mau bikin yang baru lagi, itu boleh nggak Pak? Boleh. Berarti kan kita nggak harus masukin kita nggak harus nyampur semua ide yang udah kita dapat gitu kan Pak ya? Iya, tidak. Jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan gitu. Itu kalau yang cocok kan, ya kalau cocok kan tidak perlu kerja 2 kali lagi, maksud saya gitu. Target kita itu kan targetnya itu membuat alat. Jadi silahkan mau ide baru, mau dari kumpulan yang tadi, ya asalkan nyambung, silahkan. Seperti itu.
penilaian sebelum UTS dari project individu, saya tidak melihat oh ini kompleks atau tidaknya, bukan seperti itu, tapi detail-detail itu yang saya nilai. Kemudian nanti setelah UTS yang saya nilai ya kerja kelompoknya, kemudian hasil akhirnya bagaimana. Lah biasanya di hasil akhir itu akan ada ya semacam presentasi, kemudian ada ya video lah gitu. Oke. Yang saya pasrai untuk membuka. Iqbal tuh udah nggak di UGM Pak. Jadi tinggal 23 sekarang. Oh, tinggal 23 ya. Ya silahkan disepakati 23 itu dibagi ya boleh maksimal 4 pokoknya ya. Ada 3 kelompok. Jadi kalau misal kayak bertiga atau berdua aja boleh nggak Pak? Yo cocok sama siapa silahkan ya. Maksimal 4 gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ini gimana ngatur kelompok-kelompoknya? Biar kalian sendiri aja toh. Iya, mungkin nanti bisa nulis di grup aja Pak. Koordinasi. Ya dikoordinasikan sendiri ya. Saya nggak ikut-ikut ya gitu. Silahkan. Tapi ya silahkan aja lah. Jangan ada yang, waduh aku urung untuk kelompok dewe ya sopo ya. Biasanya akan ada yang kayak gitu ya nanti. Kayak terbuli. Ya. Jangan sampai kayak gitu. Oke teman-teman, kita akhiri ya pertemuan ini. Jadi yang sudah absen, silahkan. Yang belum absen, apakah bisa absen atau saya absenkan aja? Saya bisa Pak. Oke. Monggo, Bapak, maaf, absen. saya nggak bisa Ya. absen. Siapa Mbak? Siapa? Mbak Nabila, Pak. Nabila, oke. Makasih, Saya absenkan. Saya juga Pak, belum absen. Yo, bentar. 8. Saya settingkan dulu. Nabila sudah, siapa lagi? Gusti Pak. Oh, Gusti, bentar. Elizabeth Gusti. Oh ya teman-teman semua Ya, yang Pak. sudah Iya. ya, yang sudah absen boleh meninggalkan room ini ya, boleh meninggalkan room. Terima kasih teman-teman semua. Saya tunggu nanti kabar setelah pertemuan 6 kelompoknya siapa ya. Terima kasih. Boleh meninggalkan room ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.